Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita yaitu video pembelajaran subtema 3H subtema 4 buku 3H. Aku suka berkarya pembelajaran 4 sampai 6. Materi kita hari ini yang terakhir yaitu kita akan belajar tentang peraturan, sila kelima dan sila kedua, skipping, diagram, dan evaluasi 4. Baik, kita masuk dari halaman 153. Nah, 153 ini bercerita tentang peraturan di kelas Cika. Apa itu peraturan? Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang, dan jika tidak menjalankan atau mematuhi peraturan, maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar ya. Fungsinya, nah ini dia, agar dapat disiplin, memenuhi tanggung jawab, tata tertib, teratur dan nyaman, itu fungsinya ya. Baik, kita akan 154. Apakah di kelas Cika ada yang ada peraturan yang harus dipatuhin? Apa saja peraturannya? Menjaga ketertiban, menggunakan buku dengan baik, menjaga kebersihan serta kelengkapan kelas. Mengapa setiap anak harus mematuhi peraturan? Agar disiplin dan bertanggung jawab. Apa kesalahan Nino? Datang terlambat sehingga tidak melaksanakan jadwal piket. Nah, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya? Yaitu dengan membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Ini dia ya. Ini di halaman 154. Baik. Nah, kita belajar tentang sila kelima. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, apa gunanya? Itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Ini gambarnya ya. Sila kelima itu ditandain ya. Apa contoh pengamalannya? Berlaku adil terhadap sesama, suka bekerja keras, tidak boros, dan lainnya. Halaman 155. Nah, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan adil. Oke? Nah, untuk nomor 1 masih di halaman 155. Di sini apakah ini sesuai tidak dengan ceritanya? Ya, sesuai. Kenapa? Alasannya karena menjaga dan membersihkan lingkungan adalah kewajiban semua warga. Ya, jadi bukan hanya Pak RT, tapi semua warga ya. Nomor 2, bagaimana? Apakah sesuai dengan sila kelima? Ya, sesuai. Kenapa? Alasannya karena terjadinya keadilan sosial dengan membagi rata makanan ke semua anggota keluarga. Oke, kemakmuran, tujuan tadi Pancasila kelima ya. Nomor 3, sesuai. Kenapa? Karena Abdul menjalankan akibat dari keterlambatan mengembalikan buku. Jadi itu sesuai ya, yaitu mendapatkan sanksi bila melanggar peraturan. Dan yang keempat, apakah sesuai? Ya. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kewajibannya dan membagi tugas dengan adil. Jadi tujuan Pancasila yang kelima itu terlaksana. Oke. Nah, kita masuk ke halaman 157, latihan skipping. Latihan skipping ini dilakukan agar memperoleh kaki yang kuat dan badan yang lentur. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya di sini ya. Bagaimana cara bermain skipping. Di sini ada 5 ya, ada 5 langkah. Yang bisa anak-anak juga praktekkan di rumah jika ada skipping. Nah, kita juga akan baca kegiatan kemanusiaan pramuka. Nah, di sini ketika pramuka sudah seharusnya kita saling tolong menolong. Nah, sikap tolong menolong itu merupakan pengamalan Pancasila kedua yang digambarkan dengan rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bunyinya ya. Lalu apa arti rantai emas? Ini dia. Gambar rantai disusun gelang-gelang kecil
berwarna emas ini menandakan hubungan manusia yang satu sama yang lain itu saling membantu. Nah, lalu segi 4 itu melambangkan laki-laki dan lingkaran itu melambangkan perempuan. Jadi saling bersatu ya. Itu di halaman 158 sampai 160. Nah, kegiatan kemanusiaan yang diadakan oleh Pramuka di Sekolah Cika adalah membantu korban banjir. Nomor 2, banjir menggenangi desa Rencabungur. Barang yang akan disumbangkan, nomor 3 ya, korban banjir adalah makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, dan peralatan sekolah. Nomor 4 itu bekerja sama, jadi semuanya harus bekerja sama. Dan nomor 5, sesama manusia hendaknya saling tolong-menolong dan bekerja sama. Oke, kita masuk di halaman 161. Nah, di halaman 161, di sini mewakili ya. Ingat, satu gambar 10 orang. Ini sudah biasa kita pelajari ya, karena pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Nomor 1 itu RW 3. Yang paling banyak. Dengan jumlahnya berapa? 9 dikali 10 yaitu 90 orang ya. Nanti ditambahin ya. Nomor 2 8 kali 10 menjadi 80 orang. Nomor 3 6 kali 10. Nomor 4. Nah, ini dia dari mana datangnya? Kita jumlahkan satu-satu. RT 1 80 orang, RT 2 70 orang, RT 3 90, RT 4 60 dan jumlahnya adalah 300 orang. Nah, ini ya. Nanti dijumlahkan lagi ya. Oke. Baik, kita masuk ke mengamati Dena. Nah, ini anak-anak bisa lihat nanti gambar yang di buku halaman 162 ya. Hotel Dermaga itu berada di barat, pelelangan ikan. Lalu nomor 2 itu barat daya, utara, timur, barat daya juga, utara dan timur. Jadi nanti perhatikan di bukunya, kalau Puskesmas Dermaga itu berada di sebelah timurnya SD Dermaga ya. Oke. Baik. Nah, nanti ini coba anak-anak gambarkan ya Dena rumahnya. Rumah anak-anak menuju ke sekolah. Halaman 163. Nah, di bukunya aja langsung gambarkan di situ ya. Bagaimana denahnya, letak-letaknya apa saja yang dilalui ketika anak-anak menuju ke sekolah. Oke? Nanti digambarkan ya. Ini menjadi tugas hari ini. Oke. Baik. Kita masuk ke evaluasi. Untuk pembelajaran 6 kita tidak pelajari lagi karena pembahasannya sudah sama ya. Sudah kita pelajari. Kita masuk ke evaluasi 4. Baik, untuk nomor 1, bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga C ya. Nomor 2, lambang sila kedua adalah C. Gotong royong termasuk pengamalan sila ke. Oke, untuk nomor 3 itu C, nomor 4 B, nomor 5 2 contohnya memberi bantuan dan bersikap adil. Nomor 6, bangsa yang beragam. Nomor 6 ya. Nomor 7 A, nomor 8 B, 9 A, 10 C. 11 itu arah mata angin ada di halaman 168 rangkuman ya. Ada utara, timur laut, timur, arah tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Ada 8 arah mata angin di rangkuman halaman 168. Silakan dibaca ya. Nomor 12 itu perbedaannya kalau Dena itu lokasinya terbatas. Kalau peta itu lokasinya lebih luas. Nomor 13 itu C. 14 C, 15 B, 16 C,
17 itu ada 150 buah. Karena vanila itu ada 40, coklat 60, mocha 20, durian 30. Totalnya 150 buah. Untuk nomor 18 nanti kita akan bahas di Zoom karena akan membuat diagram, tapi anak-anak bisa membuatnya dulu di notebook ya. Tulis di notebook saja. Nomor 9 B. 20A, 30B, 22B. Nah, 23 skipping. Nomor 24 cek di halaman 157 ya. Itu cara bermain lompat tali, bisa tulis juga di notebook. 25C, 26A, 27C, 28A, 29 itu bentuk tiruan ya. Jadi maket itu bentuk tiruan dalam 3 dimensi dan skala kecil. Biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat dan sebagainya. Jadi anak-anak bisa lihat di halaman 168 dalam kamus mini. Ya. Nah, jadi untuk nomor 26 itu sebenarnya tanah liat bisa dia dari kayu, tanah liat. Jadi 26 itu C, tapi kita bisa buat juga dari kardus untuk rumahnya ya, juga bisa yang sederhana. Oke. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Kita sudah menyelesaikan buku 3H. Dan jangan lupa tugas tadi dikumpul ya. Bye-bye.